Video ini adalah review The Post rilisan 2018 yang gua tonton per tanggal 13 Maret 2022. Dictating to us our coverage just because they don't like what we print about them in our newspaper. Pada saat berita tahun 2018 ramai dengan berita White House menyatakan perang tidak hanya pada media tapi juga pada kebenaran, agaknya menjadi suatu kutukan bagi para presiden Amerika untuk bisa membendung arus cerita. Bermain sebagai prequel dari Old President's Man, film thriller yang bersetting di era Perang Vietnam karya Steven Spielberg ini mengenang pengungkapan Pentagon Papers tahun 1971, yakni sebuah laporan internal yang merinci tentang White House telah berbohong tentang perang. Sementara presiden yang menjabat kala itu, yakni Richard Nixon, dibuat emosi tentang dalam tanda kutip tindakan pengkhianatan, editor koran yang harus menjalani akibat tindakannya ke Mahkamah Agung, serta hak konstitusional pers untuk berbicara tentang kebenaran kepada penguasa. Sementara itu, isu gender menjadi sesuatu hal yang tersirat pada film ini. Washington Post, perusahaan surat kabar terkemuka di Amerika yang kala itu dipimpin oleh seorang wanita, yakni Katharine Graham, menghadapi tuntutan investornya untuk tidak menyebarkan kebenaran tentang masa perang Vietnam ke masyarakat. Because the only way to assert the right to publish is to publish. Spielberg membuka filmnya dengan layar hitam yang kemudian memberi jalan pada scene baku tembak berdarah di Vietnam pada tahun 1966, di mana kejadian itu menjadi isu bagi Amerika dan disaksikan langsung oleh analis militer Daniel Ellsberg yang diperankan oleh Matthew Rhys. Maju cepat ke tahun 1971, di mana Ellsberg membocorkan laporan rahasia pemerintah yang berisi analisa perang Vietnam dari tahun 1945 hingga 1967, yang kemudian menjadi halaman depan dari The New York Times, membuat dunia tahu bahwa pemerintah Amerika selama 4 periode berturut-turut telah menyesatkan publik Amerika tentang perang. Dan dalam laporan itu mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pertahanan Robert McNamara sejak tahun 1965 tahu kalau Amerika tak akan memenangkan perang Vietnam. The Richard Nixon I know will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy your paper, by God, he'll find it. Kay adalah teman dekatnya McNamara, tapi posisinya sebagai pemilik Washington Post membuat ia kebingungan. Kepala editor Washington Post, yakni Ben Bradley, yang diperankan oleh Tom Hanks, sangat ingin mengejar berita pengungkapan itu. Meski ia tahu The New York Times sudah digugat pemerintah karena menyebarkan kebenaran. Lalu keputusan ada di pundaknya Kay, memilih berani untuk memperjuangkan kebenaran atau menolak agar perusahaannya tetap aman. Ditulis oleh Liz Hanna dan juga Joe Singer, The Post sesuai dengan apa yang Tom Hanks gambarkan, yakni kisah suatu minggu di mana Katharine Graham menjadi Kay Graham. Tentu saja karakter strip memberikan titik tumpu emosional di mana drama berubah. Berkali-kali Spielberg menggambarkan sebagai satu-satunya wanita yang ada dalam ruangan, sama seperti karakter Margaret Thatcher yang diperankan juga oleh Meryl Streep di The Iron Lady. Namun, berbeda dengan sosoknya di The Iron Lady, Meryl Streep digambarkan sebagai wanita yang tak banyak bicara dalam banyak rapat. Namun seiring berjalannya waktu, Kay mulai menemukan dirinya sendiri yang awalnya ragu-ragu, kini semakin tegas dan juga terus terang. Adapun Tom Hanks, ia berperan sebagai Ben Bradley, yang kini membenci pengalaman masa lalunya yang pernah akrab dengan Presiden Amerika Serikat. Dengan sikap yang jelas dan juga siap beraksi, Tom Hanks tampaknya benar-benar mendalami karakternya di tengah-tengah kebisingan mesin ketik. Namun untuk semua detail filmnya, ini adalah suatu kisah kontemporer yang dipenuhi dengan tekanan di mana-mana. The Post memaparkan suatu pandangan dari para pendiri Amerika bahwa kebebasan pers harus dimiliki untuk memenuhi peran esensialnya dan melayani yang diperintah, bukan pemerintah. Pembuatan filmnya mungkin tidak inovatif, tetapi diceritakan dengan cerdas, presisi, dan semangat yang rendah hati, membuat The Post berada di level yang mengagumkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kalian yang tertarik nonton filmnya bisa langsung nonton filmnya di Prime Video atau mungkin di Apple TV. Dan please banget nih, jangan nonton filmnya di YouTube atau apalagi nonton alur ceritanya. Let experience diri kita dengan menonton film yang bagus dan menarik, sehingga kita bisa lebih memahami makna yang ingin dibawakan sutradara filmnya kepada kita. Itu aja dari gua. Kalau kalian ingin berlangganan ke channel ini bisa menekan tombol subscribe di bawah sana, dan gua bakal sangat appreciate hal tersebut. Stay safe guys, thank you for your time, dan videonya selesai.